everybody home. Ketemu lagi dengan si pembisik kartu. Selamat datang di YouTube Suki and Diego. Dan semoga kita selalu disinari oleh kasih dan cinta. Oh ya, hari ini aku mau membuat sebuah prediksi untuk Untuk sesuatu yang aku kepo banget karena aku tergelitik banget dengan kata-katanya si Ahmad Dhani yang mengatakan bahwa Maya Estianty itu suka gibah atau pencitraan gitu deh. Dan ia merasa terganggu gitu loh, karena kan kita tahu ya Maya Estianty sedang diundang waktu itu berapa hari yang lalu ya, atau beberapa minggu yang lalu, diundang oleh temannya di YouTube juga membuat konten yang kemudian bla bla bla. Nah, di situ Maya dan temannya si Usi membuat konten gitu. Jadi dari pembicaraan itu ada yang terganggu, ada yang merasa terganggu. Jadi aku tuh kepo banget gitu. Pengen tahu bener nggak sih si Maya ini lagi sedang cari pencitraan atau sedang menggibah begitu. Tapi sebelum aku lanjut, ada baiknya kamu tekan like dulu, dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda lonceng ya. Artinya kalau aku sedang membuat video baru, kalian akan mendapatkan notifikasi seperti itu. Kan gratis aja. Jadi supaya nanti tidak ketinggalan dengan video-video baru yang aku buat tentang prediksi-prediksi tarot. Kenapa tarot? Nah, kenapa tarot? Karena tarot itu adalah sebuah keahlian membaca energi ya. Jadi buat kamu yang belum tahu apa sih tarot, apakah tarot berhubungan dengan kaunik atau bla 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 lainnya atau magic ya. Jadi tahun 1400-an tarot sudah dipergunakan untuk melihat sebuah kejadian seperti itu ya. Karena zaman dahulu kan kita nggak punya tuh teknologi semodern ini. Jadi bagaimana orang-orang spiritual mengkaitkan atau mengkoneksikan diri mereka dengan alam semesta. Jadi tarot sudah dipergunakan ya. Ya, sudah like belum? Sudah tekan subscribe belum? Aku tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, baru bisa aku mulai. Oke, terima kasih buat like, subscribe, dan komen positifnya. Aku tunggu ya. Sekarang kita mau cari tahu, benarkah seorang Maya Estianty itu seorang yang suka ngibah atau suka banget pencitraan. Tapi sebelumnya kita cari tahu yuk, sebenarnya perasaan si Dhani ini sama si Maya ini gimana ya? Kalian pasti kepo kan? Aku juga. Oh ya, buat kamu yang pertama kali kesasar, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Saat ini kami sedang karantin 14 hari. Mau kemana dan gimana? Bisa lihat-lihat aja di playlistnya ya. Karena kami barusan melakukan perjalanan keliling Eropa dengan mobil camper van. Oke, nggak mau berlama-lama, kita mau cari tahu sebenarnya perasaan Dhani ini gimana sih sama si Maya. Oke, kan ini sudah waktu berlalu, Madam Suki, kenapa diungkit-ungkit lagi? Enggak, gini loh ya, kita mau cari tahu aja. Karena kan Ahmad Dhani maupun Maya Estianty adalah, kita ibaratkan mereka adalah sebuah figur ya. Mereka banyak followernya. Kenapa? Karena dari mereka lah kita menyukai sesuatu dari orang yang biasanya kita sukai, atau kita menjadi follower mereka, seperti itu ya. Oke, kita mau cari tahu ya, gimana sih perasaan Dhani pada si Bunda Maya ini. Oke. Di sini ada kartu yang keluar ya. Bisa dilihat?
gambarnya. Oke. Di sini energi yang aku baca adalah sebenarnya Dani ini banyak sekali pikiran ya. Beban pikirannya banyak ya. Banyak sekali hal-hal yang ia pikirkan ya. Sehingga di sini seperti exhausting ya. Jadi dia itu terlalu banyak pikiran sampai-sampai sesuatu yang ia dengar itu sudah sangat mempengaruhi pikiran dia. Jadi kita tahu ya, kalau kabar berseliweran tentang mereka atau mengenai istri mudanya ya, otomatis itu pasti akan ia akan simpan di dalam pikirannya. Nggak serta-merta itu bisa hilang gitu aja ya. Jadi kadang-kadang kita melihat orang itu cuek, seseorang itu cuek, mereka kelihatannya easy going atau nggak seperti punya beban gitu ya, sepertinya nggak punya beban. Tapi jangan salah ya, orang-orang seperti itu kadang-kadang mereka lebih mikirin atau lebih peka atau lebih sensitif daripada yang kita pikirkan. Oke, kartu berikutnya akan kita buka. Yuhuu. Nah, ini adalah energi yang aku tangkap di sini. Ahmad Dhani juga sudah berusaha banget untuk totality. Dalam hal ini dia sudah ingin total untuk untuk menjadi bagian dari kehidupan dia sekarang. Jadi dia ingin melepaskan kehidupan di masa lalunya bersama Maya ya, sama Bunda Maya. Namun di sini sepertinya belum belum 100% gitu. Merasa gimana ya? Merasa sensi ya. Kalau namanya atau nama istrinya dikait-kaitkan dengan si Bunda Maya ini seperti itu. Jadi kan belum totality ya. Kalau orang yang udah total ya udahlah, ngapain sih lu ngomong kayak gini, lu ngomong kayak gini, just up to you begitu. Oke, jadi kartu berikutnya adalah kartu-kartu kecil yang aku sudah sebar di sini. Jadi kartu-kartu kecil ini mengatakan kepadaku, atau energi yang aku baca di sini adalah kehidupannya yang dulu, yang sudah selesai lah istilahnya ya. Dia sudah berusaha untuk membangun sebuah istana ya, istana kebahagiaan yang ia berusaha bangun dengan anak-anaknya, 3 anaknya dan istri tercintanya dulu sebelum ada orang ketiga masuk ya. Jadi dia di situ merasa bahwa itu masih ada sebenarnya dalam pikiran dia ya. Kenapa? Karena di sini keluar rumah ya, rumah. Jadi pertentangan, perdebatan di dalam dirinya sendiri itu masih cukup kuat ya. Dan itu membuat pikiran di alam bawah sadarnya dia sebenarnya masih ada bagaimana ya, masih menganggap bahwa Maya ini masih ada di dalam kehidupan dia. Oke, sebelum aku membuka kartu lain, karena kartu yang akan aku bacakan ini adalah pesan semesta ya buat Mr. Dhani begitu. Sebelumnya aku mau sedikit ingin mengatakan sesuatu di sini bahwa banyak sekali wanita-wanita di Indonesia atau mungkin di luar Indonesia yang mengagumi tentang pribadi Maya ya, Maya Estianty ini. Jadi Bunda Maya ini banyak sekali pengagumnya, itu yang aku bisa rasakan di energinya ini ya. Jadi aura dia itu memang mempesona ya. Nah, Mr. Dhani nggak boleh menyalahkan itu karena itu anugerah gitu loh, anugerahnya dari Bunda Maya. Kenapa sih Bunda Maya ini menjadi orang yang dikagumi oleh banyak wanita? Jangankan wanita ya, laki-laki aja
terpesona gitu loh dengan aura. Kalau kita bicara aura, aura itu sesuatu yang nggak bisa dibuat-buat ya. Jadi aura itu atau karisma itu sesuatu yang memang ada dan lahir dan tercipta untuk orang-orang yang memang sudah melewati hal-hal yang rumit seperti itu. Itu yang aku sebut aura sih ya. Nah, Bunda Maya ini banyak sekali pengagumnya karena dia sudah membuktikan dirinya bahwa ia bisa menjadi orang yang lebih kuat, orang yang mampu melewati sesuatu yang pahit. Ya, nggak usah diceritain lah ya, karena kepahitan itu bisa kita, kalau kita mau lihat kilas balik ya, pastilah kita tahu tentang cerita mereka, karena itu bukan sebuah rahasia umum atau apa, karena semuanya sudah tahu dan sudah jelas ya kan. Nah, sekarang gini, kalau misalkan Bunda Maya tidak menceritakan sesuatu, misalkan dia ingin memotivasi banyak orang nih ya, untuk telling story, kenapa dia harus membuat cerita lain? Misalkan dia memberi contoh, teman gue itu si Sinta misalkan ya, si Sinta itu begini. Kenapa nggak menggunakan dirinya aja sebagai objek, bahwa dia sudah melampaui ini dengan sangat baik, karena orang itu kan butuh contoh. Jadi kalau di sini ada yang tersinggung ya, coba untuk lebih gimana ya, karena namanya kita hidup di dunia, kita nggak akan pernah lepas dari apa yang disebut beban sosial, aku rasa. Jadi manusia itu kan memang tempatnya salah ya kan. Nah, jadi manusia itu memang kita nggak boleh ya ngejudge siapapun. Kita nggak boleh ngejudge siapapun meskipun apapun yang sudah dilakukan, as long as orang itu sadar ya kan. Tetapi yang namanya kita sudah hidup di sebuah lingkungan, kita nggak akan pernah lepas dari sanksi sosial. Itu yang kita tahu ya, karena orang itu akan melihat masalah dari kacamata mereka dengan berbeda tanggapan ya. Jadi kalau Mr. Dani di sini tersinggung atau merasa si Bunda Maya ini melakukan pencitraan atau suka gibah seperti yang dia bilang, dia merasa terganggu, di sini aku rasa Mr. Dani harusnya ini totality ya, karena kalau Anda menjadi orang yang totality, Anda akan lebih lebih ke dalam sebenarnya, iya ya. Maya sudah melakukan hal yang lebih baik daripada dulu atau apalah ya. Jadi everybody has story, everybody has problem. Jadi untuk itu ya, kita akan menjadi pribadi yang matang sesuai dengan pengalaman yang terjadi di belakang, seperti itu. Kalaupun Bunda Maya, aku kira ia mengatakan tentang cerita ya, telling story apa yang terjadi, itu adalah untuk membangun atau membuat orang-orang di sekitarnya dia bahwa mereka bisa melalui itu seperti dia dulu. Itu sih maksudnya ya. Jadi jangan so sensitif. Kartu yang berikutnya aku akan buka adalah King of Cups. Ini masih kartunya Mr. Dani ya. King of Cups. Apa makna di balik kartu ini? Energi yang bisa aku baca di sini adalah love. Tapi di sini memberikan sebuah makna adalah emotional intelligence. Artinya orang tersebut sangat pandai untuk bagaimana ya, mengelak. Jadi ini yang aku baca adalah pikiran alam bawah sadar seseorang ya. Di sini ada cinta yang masih ia rasakan, tetapi dia berusaha untuk mengelak itu. Oke. Dan di sini
Kartu berikutnya adalah Ten of Cups ya. Energi yang aku baca di sini adalah daripada menuduh atau mengira-ngira mantan adalah seorang pengubah atau suka sekali melakukan pencitraan, ya. Apakah itu betul ya? Jangan-jangan itu hanya sebuah emosi aja gitu loh. Nah, jadi kalau memang Maya seorang yang seperti itu, seperti yang dikatakan, korek aja sama anak-anak, ya, anak-anaknya. Anak-anak adalah sosok yang paling mengenal ibunya daripada pasangan kita, bahkan daripada mantan kita. Kalau anak-anak itu ketika dikorek akan mengatakan, akan mengalir sesuatu tentang apa yang dikatakan ibunya. Nggak ada sesuatu yang negatif pun, ya. Jadi negatif dan positif itu bisa kita rasakan ketika bundanya nanti mengatakan atau mengajarkan kepada anak-anak. Itu maksud aku, ya. Jadi udahlah, jadi nggak usah drama king. Masa lalu sudah ditutup aja ya, karena di sini pun pasti Maya sudah menjalani sesuatu perjalanan yang sangat tidak enak ya, dan dialah yang paling merasakan itu begitu. Jadi lebih baik untuk kedepannya mulai dibangun aja komunikasi lebih baik dengan sang mantan ya, daripada kita mengira-ngira, oh aku tersinggung, aku begini, and bla 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 lainnya. Dan itu akan menambah apa ya? Menambah sesuatu beban di pikiran anak-anak. Aku pikir begitu. Oke, sekarang aku akan membuka 3 kartu yang memang sudah aku buka untuk melihat perasaan Maya terhadap Mr. D ini. Penasaran? Oke. Sebelumnya aku mau mengingatkan lagi untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng kalau kamu belum melakukannya. Oke? Kartu berikutnya adalah kartu yang sudah aku buka dari pikiran alam bawah sadar Bunda Maya terhadap Mr. D. Apakah masih ada cinta? Oke. Kartu ini yang keluar. Oke. Apa sih maksudnya? Energi yang aku baca di sini adalah Maya adalah sosok yang sudah apa ya? Istilahnya dia sudah melalang buana. Dia sudah melewati banyak hal ya. Jadi Bunda Maya yang dulu sama yang sekarang adalah wanita yang jauh berbeda. Sekarang ia lebih mengenali dirinya, jati dirinya. Ia lebih kuat, lebih kuat dengan spiritual yang aku lihat ya. Jadi dia adalah orang yang lebih menguasai beberapa hal. Kartu berikutnya adalah ini. Oke. Energi yang aku baca di sini adalah letting go. Apa ya? Jadi kalian bisa ini kan sendiri ya. Untuk seseorang yang pernah terluka ya, dengan rasa yang sakit luar biasa, kemudian ia menjadi something, kemudian ia menjadi sosok yang berbeda. Bukan berarti ia melupakan begitu saja apa yang sudah terjadi ya, tetapi apa yang sudah terjadi itu memberikan sebuah support kepada dia untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih kuat ya. Ia tidak akan kembali untuk dia tidak akan kembali untuk mencintai sesuatu yang sudah berlalu. Buat Maya, apa yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Jadi kita bisa lihat ya betapa dewasanya Bunda Maya itu. Oke, dan satu kartu lagi. Energi yang aku baca adalah benar. Jadi Maya bukan wanita yang dahulu ya. Dia lebih kuat,
dia lebih cerdik, dia lebih cantik, dia lebih mature, dan dia sudah membuat sebuah pengalaman-pengalaman yang gak enak kemarin itu menjadi guru, ya. Dia berterima kasih meskipun itu sesuatu yang sangat sangat menyakiti dia. Karena apa ya? Ketika seorang ibu dia tidak mendapatkan hak asuh, ya, padahal dia tidak bersalah, kemudian dia harus kehilangan hak asuhnya. Sesuatu yang sangat menyiksa buat seorang ibu adalah ketika ia tidak bisa melihat pertumbuhan anaknya day by day, seperti itu. Tapi dengan kesadarannya, dia adalah wanita yang mempunyai awareness, ya. Betul-betul dia menyadari bahwa kalau sampai hal itu, gimana ya, hal itu sangat menyakiti dia. Tetapi dia juga tidak bisa menghindari bahwa ia sudah harus pergi untuk anak-anaknya, dan itu bukan salah dia. Nah, dengan pelajaran-pelajaran yang menyakitkan itu akhirnya membuat karakternya menjadi sosok yang sangat tangguh, ya. Jadi di sini kalau banyak wanita yang mengidolakan Maya Estianty, aku rasa itu bukan sesuatu yang mengada-ngada, atau bukan sesuatu yang berlebihan, atau bukan sesuatu yang pura-pura. Karena seperti tadi aku bilang bahwa aura dari Maya Estianty ini memang luar biasa. Oke, begitu aja. Dan buat kamu yang memang ingin dibaca atau reading tarot, apapun masalah kamu, silakan lihat deskripsi. Yang mempunyai masalah apa aja, mengenai pekerjaan, mengenai rumah tangga, atau apapun aja, silakan lihat di deskripsi bagaimana terhubung dengan Madam Suki, si pembisik kartu. Oke? Namanya orang hidup pasti kita punya masalah, ya. Karena di balik masalah-masalah itu memang Tuhan sengaja untuk membuat kita lebih kuat. Tapi alangkah baiknya ketika kita mempunyai solusi, ya. Mudah-mudahan ketika nanti reading tarot, aku akan memberikan solusinya yang terbaik, ya. Buat kamu yang punya trauma di masa kecil, atau trauma di pernikahan seperti Bunda Maya, ya. Bunda Maya Estianty, aku rasa beliau juga sudah melakukan healing, ya, untuk membentuk karakternya semakin kuat untuk mengobati luka trauma. Sebenarnya luka trauma ini memang harus diobati, ya, untuk orang-orang yang memang mempunyai trauma-trauma di masa perjalanan kehidupan ini. Jadi kalian bisa kontak aku dan bisa mendapatkan atau booking time untuk bisa ikut di paket cahaya. Oke, begitu aja. Oke, begitu saja. Lanjut di waktu atau next video. Jangan lupa kasih komen yang positif dan kasih tahu aku prediksi apa yang mau dibacain. Mudah-mudahan nanti aku ada waktu dan aku bisa membuat video lagi. Oke, semoga kita selalu bahagia. Send love and light. Salam cahaya.